Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'id. Sa'id Mubarak. طيب في هذا اليوم في هذا اللقاء السعيد نريد أن نشرح لكم جميعا عن مقالتنا يعني تحت الموضوع كيف نستقبل شهر رمضان الاستعداد لرمضان الشيخ محمد بن علي الشنقيطي. وقبل ما نحن من الفرقة الثالث يعني ب7 أعضاء وهم 60 نساء والرجل ومن النساء يأتي جميلة الجنة مرية الكبتية وفيها نائم كلمة الطيبة putri Rashidatul Zahra Qatrin Nada wa ana binafsi wa minar rijal yakni akhi Iqbal Maulana. Tapi mubasyaratan lil qisar wal waqti tafaddal min al-mutakallimah al-ula wa tsani wal akhir hatta al-akhir bi qira'atin nata'ij tarjamatahu tafaddali al-waqtu iyahu. Al-mutakallimatul ula akhi Iqbal Maulana tafaddali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Iqbal Maulana, ana min firqa as-salis. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada falahul hamdu fil akhirah wal ula ahmaduhu jalla jalaluhu kama bagi li jalali wajhi wa andimi sultani huwal awwalu bil ibtidai wa huwal akhir bil intiha alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahu wa ma bainahuma wa ma tahta sara ya'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi wa huwa 'allamul ghuyub wa a'lamu bikum idza anshakum minal ard wa idza antum adnuhu fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa alla ya'lamu man khalaq. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan serta menetapkan dan memberi petunjuk. Baginya segala puji di akhirat, dan pertama-tama memujinya, maha suci baginya sebagaimana seperti keagungan dan kebesaran kekuasaannya. Dialah yang pertama dan dialah yang akhir tanpa akhir. Di atas ars sama dengan dia yang apa ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di dalam bumi. Allah mengetahui apa yang ada di dalam diriku, tetapi aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirinya. Allah mengetahui apa yang gaib dan Allah paling tahu tentang manusia sejak Allah menciptakan manusia dari tanah dan ketika masih dalam kandungan ibu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang bertakwa. Apakah Allah menciptakan itu tidak mengetahui apa yang kamu rahasiakan? Wa huwal latiful khabir wa usolli wa usallimu wa ubarik alal bashir an-nadhir Muhammad ibnu Abdillah asyirat al-munir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahbabihi wa man ihtada bihadihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus sholihin fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh wa safiyuh wa khaliluh. Dialah Allah yang maha baik dan maha mengetahui, dan aku panjatkan sholawat, salam dan keberkahan atas pembawa kabar baik dan pemberi peringatan, yakni Muhammad bin Abdullah Asyurat Al-Munir. Semoga Allah memberi rahmat takdim kepadanya, kepada keluarga, para sahabat dan istri-istri, dan juga orang-orang yang dicintainya. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dan mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, menjaga orang-orang soleh, betapa nikmat pelindungnya, penolongnya, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah,
Rasul Allah, pilihan Allah dan kekasih Allah. Arsalhu rahmatul lil alamin. Fabalagur risalah wadal amanah wa nasahal ummah wa kasyafallah bihi al-ummah wa jazahullahu anna wa an ummatihi khairu ma jaza nabiyan an ummatihi samaman ba'da ma'asyiril mu'minin qad adallakum syahrul ramadan syahrul maghfirah syahrul taubah syahrul rahmah syahrul bahwa syahrul iqbali Allah, syahrul iftitahil abwabil jannah, syahrul iglaqil abwabil nar, syahrul tasfidus syayatin, syahrul tanzilul malaikah, syahrul tilawatil Quran, syahrul infaqi fi sabilillah, syahrul qiyami wasyam, syahrul ulfa, syahrul mahabbah, syahrul mawaddah, syahrul ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan alladzi anzala fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan faman syahida minkum asyara falyamsumhu wa ma kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladina yatiqunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Dan Allah mengutus Nabi sebagai rahmat seluruh alam semesta. Maka Nabi menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, dan Allah menghilangkan duka melalui beliau. Maka Allah menganugerahinya atas umat-umatnya sebaik-baik yang pernah diberikan kepada seorang Nabi atas umatnya dan orang-orang beriman setelahnya. Sungguh Allah memberi keteduhan kepadamu pada bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan taubat, bulan menghadap Allah, bulan dibukanya pintu-pintu surga, bulan ditutupnya pintu neraka, dan bulan syaitan dibelenggu, bulan turunnya malaikat, bulan membaca Al-Quran, dan bulan berinfak di jalan Allah, bulan kebangkitan, bulan berpuasa, bulan keakraban, bulan cinta, bulan kasih sayang, bulan umat Muhammad SAW. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan bukti nyata petunjuk dan penolong. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan suatu bulan, maka hendaknya dia berpuasa, dan barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, hendaklah dia berpuasa pada beberapa hari lain. Dan siapa yang mampu wajib membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin, maka barang siapa yang berbaik itu lebih baik darinya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu wa ma kana maridun aw ala safarin fa'iddah min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul qurbi minallahi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun syahrul ijabah addu'a. Ajib da'watid da'i idza ta'ani syahrul istijabah lillah falyastajibu liwal yu'minu bila'allahum yarshudun. Ayyuhal mu'minun tahaddas al-Quran an Ramadan wa tahaddasan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ramadan wa tahaddasa Ramadan an nafsi wa tahaddasa al-iman fi Ramadan. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui bulan Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan petunjuk yang nyata. Dan barang siapa di antara kamu yang menyaksikan suatu bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, hendaknya dia berpuasa di beberapa hari lain, agar kamu mengagungkan Allah yang telah memberi petunjuk kepadamu dan agar kamu mensyukurinya. Bulan kedekatan dengan Allah. Dan ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku sudah dekat. Dan bulan
terkabulnya doa, aku kabulkan doa ketika dia berdoa di bulan istijabah kepada Allah dan beriman kepada Allah. Semoga mereka mendapatkan petunjuk, wahai orang-orang yang beriman. Al-Quran berbicara tentang Ramadan. Nabi Muhammad menjelaskan tentang Ramadan dan Ramadan menjelaskan tentang dirinya sendiri dan iman di bulan Ramadan. Ramadan syahrul iman, syahrul iman, syahrul ihsan, syahrul iqbali Allah, walakin hunalik aqwam yamuru alaihim syahrul Ramadan fala farqa indahum bainahu wa baina sa'iri syuhuril am wa hadzal mukhalif lihadyi salaf salaf wa sholih kanatis sunnah kulluha indahum Ramadan sittu syuhurin qablahu yad'una Allah wa yataraddauna ilaihi ayyuballighuhum Ramadan fa idza balaghahum Ramadan somu wa qamu wa tasabaku wa tanafasu fil khairat wa idza ansurama Ramadan wa qada hasinul inqidai wasit tatasyahr ba'da wahum yasalunallah al-qabul rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayyuhal mu'minun syahrul Ramadan hadus salasa zakarohan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna li annaha man lam yaghfar lahu fiha fa ba'adahullah. Bulan Ramadan adalah bulan iman. Bulan iman adalah bulan kebaikan. Bulan bertaubat kepada Allah, namun ada orang yang melewatkan bulan Ramadan, maka tidak ada bedanya dengan di antara bulan-bulan lainnya dan bulan-bulan dalam setahun. Hal ini bertentangan dengan petunjuk para pendahulu, karena para pendahulu menjalani bulan Ramadan penuh 6 bulan sebelumnya sambil berdoa kepada Allah, dan berdoa kepada Allah Ramadan itu sampai kepada mereka. Dan ketika Ramadan sampai kepada mereka, mereka berpuasa dan berlomba-lomba beramal soleh. Maka apabila Ramadan telah berlalu, mereka akan berbuat kebaikan di akhir 6 bulan setelahnya. Dan mereka memohon kepada Allah agar dikabulkan. Ya Tuhan kami, terimalah amal kami, karena Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui, maha penerima taubat. Karena Engkaulah maha penyayang. Wahai orang-orang beriman, bulan Ramadan merupakan salah satu dari 3 bulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmatinya, memberi kedamaian, dan barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di dalamnya, maka Allah akan menjauhkannya. Tayyib, syukron hadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. استمر من الفرقة من المتكلمة الثاني تفضلي. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ismail Putra Sidatu Zahra Kal Mutakallimah Tsani Saqra lakum jami'an an-nata'id tarjamah yakni man adraka ahada walidayhi wa lam yufar lahu yakni birril walidaini wa man dakhala alaihi syahru Ramadan wa lam yufar lahu lianna Ramadan syahrul maghfirah yaghfirullahu lahu lis-sha'imin man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dhanbihi yughfaru lahu lil qa'imin man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi yughfiru fihi liqa'imi lailatul qadr man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi syahru Ramadan syahrut taqwa allati min ajliha syuri'at asy-syara'i ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa ya tura aina hiya taqwa wa aina makanaha minal insan yadribu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
بيده على صدره ويقول التقوى هاهنا نعم إن الصيام علاج لما هاهنا إن الصيام دواء هاهنا الصيام دواء للقلب وشفاء للقلب فأمراض القلب كلها تعالج بالصيام وتشفى بالصيام فمرض الشهوة المحرمة لا يقطعه إلا الصيام. Barang siapa yang mengetahui salah satu dari dua anaknya yang dia agar diampuni atau dimaafkan dosanya, yakni dengan cara menghormati kedua orang tuanya. Dan barang siapa yang memasuki bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan, karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang mendirikan puasa di bulan Ramadan karena iman serta mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah ia perbuat akan diampuni bagi mereka yang melaksanakan puasa. Dan barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan barang siapa yang mendirikan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Bulan Ramadan adalah bulan ketakwaan yang telah ditetapkan hukum-hukumnya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Aku bertanya-tanya, di manakah ketakwaan itu, di mana letaknya, dan di mana seharusnya kesalehan dalam diri manusia? Nabi Muhammad SAW memukul dadanya dengan tangannya dan berkata, ketakwaan ada di sini. Puasa adalah obat dari segalanya, puasa adalah obat untuk segalanya, dan puasa adalah obat untuk hati. Segala penyakit hati dapat disembuhkan dengan puasa, maka begitu juga dengan penyakit syahwat yang terlarang. Tidak dapat dihilangkan dengan kecuali dengan berpuasa. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'u falyatazawwad fa innahu ghadil lil bashir wa sanul farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa inna lahu waja'a alaihi bisawm fa inna lahu waja'a maradil ghadab wa qatala an-nafs allati harramallahu wa ghairu dzalik minal amradil ukhra wa ilajuhu bisiyam. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza kana yawmu sawmin ahadukum fala yarfus wala yafsuk fa inna sabahu aw qatalahu falyakul anna amaru sha'imil walidzalik qala Isa bin Maryam la ma ba'da wiladatihi nadara ilaiha wa qala fama faquli washrabi wa quri ainan fa imma taraini minal busra ahada faquli inni nadartu lirrahman sauman falan ukallimul yawma insiya fatasbihi qaumuha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhtu Harun kana abuki amaruhu sa'un wa ma kana ummuki bayan faman'aha asyam minal ijabah fa asyarat ilaih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, karena hal itu akan merendahkan pandangan dan melindungi kesucian. Dan barang siapa yang masih belum mampu, maka ia diwajibkan untuk berpuasa. Karena baginya yang tidak mampu melaksanakan nikah, maka ditetangkan baginya untuk berpuasa. Dan karena baginya hal tersebut akan menimbulkan penyakit amarah yang dapat membunuh nafas atau jiwa seseorang yang hal tersebut diharamkan oleh Allah. Dan seperti penyakit lainnya juga dapat disembuhkan dengan berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika pada suatu hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka dia tidak boleh melakukan perbuatan maksiat. Dan jika dia tetap menghina atau membunuhnya, biarkanlah dia bahwa dia berkata adalah pembunuh. Maka inilah perkataanku, sesungguhnya aku memerintahkan kamu, orang yang berpuasa, seperti ucapan Nabi Isa, putra dari Maryam, yang berkata kepada ibunya seperti itu setelah kelahirannya sambil memandang ibunya. Dan dia berkata, maka makanlah, minumlah, dan sejukkan matamu. Jika kamu melihat salah seorang, katakanlah aku telah bernazar untuk berpuasa kepada yang Maha Penyayang. Hari ini saya tidak akan berbicara dengan suatu kaum yang membawanya kepada orang-orang yang membawanya. Katakanlah, wahai Maryam, engkau telah mendapati sesuatu yang aneh. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu adalah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang pelacur. Maka puasa menghalanginya untuk menjawab. Maka aku menunjuk kepadanya. Qalu kaifa nukallimu man kana
fil mahdi sabiyan qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kunta wa wasani bis-shalah waz zakah ma dumta hayyan wa barran bi walidati wa lima yaj'alani jambaran syakiyan ayyuhal mu'minun as-sawmu li imsak wa imsaku zimamin nafs la yakunu illa bisiyam wa satu abwab syaitan la yakunu illa bisiyam fan nafsu katifli in tahmiluhu syubba ala rada wa in taftamahu yanfatimu sawma fatama lin nafsi an syahwatiha allati tamna'u rubbama husyu'aha fi shalah wa khalafa min ba'dihim khalafa adha'u shalah wa taba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya lakin nafsiyam yunaddif an-nafsi wa yuzakkiha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha yaqul imam Ibnul Qayyim rahimahullah innal qulub la tu'alija illa bisiyam fama hiya hadhil amrad al-arbi'atu innahal fadalat al-arbi'atu fudul kalam wa kasratul kalam min asali dukhulun nar. Mereka berkata, bagaimana kami bisa berbicara dengan seseorang yang masih kecil dalam buayan dan berkata, saya adalah hamba Tuhan, sambil mendapat tangan saya, dan kitab itu lalu menjadikanku seorang nabi dan menjadikanku diberi keberkahan dimanapun aku berada, dan memerintahkanku untuk sholat dan membayar zakat. Selama aku hidup, aku akan setia kepada ibuku, dan tidak menjadikanku seorang yang yatim yang malang. Wahai orang-orang yang beriman, puasa adalah suatu bahasa untuk menahan dan mengendalikan kendali jiwa. Hal itu hanya dapat dilakukan dengan berpuasa, dan untuk menutup pintu setan hanya dapat dilakukan dengan berpuasa. Jiwa itu seperti anak kecil, jika diabaikan maka dia akan berhenti menyusui, dan jika disapih maka dia tidak akan bisa menahannya untuk berhenti. Dan jika jiwa tersebut diikuti sesuai dengan keinginannya, dan hal ini mungkin dapat menghalanginya untuk enggan melakukan sholat dan berdoa. Dan setelah mereka seperti itu, maka datang seorang pewaris atau penerus yang akan mengikuti kebiasaannya dengan mengabaikan sholatnya, serta hanya mengikuti nafsunya saja. Dan orang seperti itu akan celaka. Tetapi dengan berpuasa dapat membersihkan jiwa dan mensucikannya. Dan sungguh bahagia bagi orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh rugi baginya yang berbuat kerusakan dan kemaksiatan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa hati tidak dapat disembuhkan kecuali dengan berpuasa. Apakah keempat penyakit itu? Keempat penyakit itu adalah 4 kesia-siaan, yakni omong kosong, dan omong kosong yang berlebihan adalah jalan masuk neraka. Tayyib, hadamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب نستمر أن المتكلمة الثالثة أستمر الترجمة من المتكلم الثاني يعني بسم الله الرحمن الرحيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أن نؤخذ بما نقول قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم والإنسان الشائم العطشان الإنسان الشائم لا يحب الكلام فإن سبه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ شائم فأقل الناس كلاما الشائمون لأن الصيام يقتضي السكون فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فهل أكلم اليوم إنسيا فيقل الكلام عند الشائمين فيقل عندئذ كثير من أبواب النار التي تشد ومنها الأبواب التي تدخل من خلال اللسان. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau ditanya bahwa kita akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan, maka beliau bersabda, bukankah manusia disungkurkan hidungnya di neraka, melainkan karena ucapan lisannya. Orang puasa kehausan, orang yang puasa sedikit berbicara. Jika seorang mencela dan mencacinya, maka hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka orang yang paling sedikit bicaranya adalah orang-orang yang berpuasa, karena puasa itu memerlukan ketenangan.
Jika kamu melihat seseorang, maka katakanlah kepadaku, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Orang-orang yang berpuasa sedikit berbicara, kemudian pintu-pintu neraka akan tertutup termasuk pintu masuk melalui lidah. فَإِذَا شَامَ الْإِنْسَانُ قَلَّ كَلَامُهُ ثانيا كثرة أكل الطعام والشوم يمنعك آدم أكلت يقمن شربه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين من شدة الجوع هل لأنه لا يستطيع أن يأكل هل لأنه لا يجد الطعام بلى والله لو أراد أن تمتلئ الدنيا طعاما لم تلأت وقد خير بين أن يكون ملكا رسولا ويجعل الله له جبال الأرض ذهبا وفضة وبين يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا يجوع فيصبر ويجيد الطعام فيشكر. Maka jika berpuasa, ia akan lebih sedikit berbicaranya. Kedua, banyak makan dan bagi anak Adam mencegahnya. Karena sebenarnya cukup baginya makan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Kalaupun ia ingin makan, hendaknya sepertiganya untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk bernapas atau untuk dirinya. Nabi Muhammad SAW benar-benar mengikatkan dua batu di perutnya karena sangat kelaparan. Apakah karena dia tidak makan? Apakah karena dia tidak menemukan makanan? Ya, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia ingin dunia itu dipenuhi dengan makanan, maka dunia tidak akan diisi dengan makanan kosong. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW diberi pilihan oleh Allah antara beliau menjadi seorang raja atau rasul. Dan Allah menjadikannya baginya gunung-gunung di bumi ini yang menjadi emas dan perak. Dan juga antara ia menjadi seorang hamba dan rasul. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memilih untuk menjadi hamba ataupun rasul. Yang mana ia lapar, ia sabar, menemukan makanan, kemudian bersyukur. Amal maradus salis alladhi yahsulu lil qabi fahuwa maradun bisababil khultatu mukhallatatun nasi wa hadhihi al khultatu tufakku fi ramadana fannasu fi ramadana khashatan fi ashril awakhiri yahjuruna nisa'ahum wa yahjuruna buyutahum wa ya'takifuna fi buyutillahi wa la taqrabuhunna wa antum 'akifuna fil masajidi tilka hududullahi fala taqrabuha inna i'tikafa fi baitillahi wa julusaka aktsarul waqti fi baitillahi wa khultatu lissalihina wa mukhalatatu lissalihina wa mujalasatu lissalihina wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'dunaka 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Adapun penyakit ketiga yang bisa menyerang hati di bulan Ramadan adalah penyakit yang disebabkan berkumpulnya seseorang dengan orang lain pada bulan Ramadan tersebut. Maka pada bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, tinggalkanlah istri-istri mereka, tinggalkan rumah-rumah mereka dan iktikaflah di masjid. Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Sesungguhnya, iktikaf dan memperbanyak waktu di masjid adalah termasuk orang-orang yang soleh. Adapun berkumpul dan duduk dengan orang-orang yang soleh adalah pertanda baik. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi, petang, dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan di dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas.
إذا الصوم فيه علاج القلب من الأخلاق الأربعة كثرة الطعام وكثرة الشراب وكثرة الكلام وكثرة المنام وكثرة مخالطة الأنام. أما كثرة المنام فأكثر ما أقل ما ينام الناس في رمضان، أقل ما ينام الناس في الليل في رمضان وخاصة في العشر الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة يصلي ليلة كله، أحيا ليلة وفي غير العشر يصلى من الليل ما يصلي. وخاصة إن الإنسان العطشان والإنسان الجائع يقيل نومه. Puasa juga merupakan obat hati dari 4 macam cara, yaitu banyak makan, banyak minum, banyak bicara, dan banyak tidur. Orang-orang yang tidur pada malam bulan Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir, setiap kali Nabi Muhammad SAW itu masuk yang ke-10 mengencangkan celemiknya, membangunkan keluarganya, dan menghabiskan malam itu dengan berdoa sepanjang malam. Khususnya berdoa karena orang yang haus dan orang yang lapar, yang kurang tidur. Yaqulul Imam Zarqani rahimahullah fi syarhi hadzal hadits ma malabnu Adam wi'an syarran min batnihi qala wa illatu syarri fi kathrati ta'ami annahu yad'u ila kathrati syarabi wa kathratu syarabi yurkhil badani fayad'u ila al-manam wal manayu yub'idu an dzikrillah walau nama an fardin min faraidillah dakhala fi abwabi syahawat wa inda idin tatasallatu nafsu alaihi amma walau qama min al-laili fa inna allaha yahdiyahu wa yansuruhu tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'maluna. Imam Zarqani rahimahullah berkata dalam penjelasannya mengenai hadis ini, tidaklah anak Adam mengisi bejana yang lebih buruk dari perutnya. Beliau menyatakan bahwa penyebab keburukan makanan yang banyak itu adalah tangan. Maksudnya, yaitu minum berlebihan, dan minum yang berlebihan itu membuat tubuh menjadi rileks dan ngantuk. Dan tidur menjauhkan seseorang itu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika ia tidur, salah satu kewajiban Allah itu terbengkalai. Pintu-pintu itu berhasrat, lalu ruh menguasainya. Tetapi jika dia bangun di malam hari, maka Allah akan memberinya petunjuk dan memberikan kemudahan. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Taib syukran hadza minni wal afa minkum. Istamir. Taib, anak terinada kal mutakalim ar-rabi'ah yakni sakarakum jami'an an-nata'iq terjemah yakni ayyuhal mu'minun fa idza salahal qalbu wa syufiyal qalbu min maradihi fa innahu yusaitiru alal jawari kulliha ala wa inna fil masjid mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa ya qalbu fasamu yuslihu qalbak fa idza saluhal qalbak saluhal lisanuk wa saluhal basaruk wa saluhal sam'uk wa saluhat yaduk wa saluhat rijluk wa saluhat batunuk wa farjuk wa sa'iru jawarihik tangqadu kulluha maka li ta'atillah wa la yazalu amdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta akuna sam'ah alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu
allati yabtishu biha wa rijlah allati yamshi 'alaiha wa hada huwa taqwa fa inda idin idza da'a istujibalah wa la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adani la uidanna wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa anna yastajibu lah wan nafsu da'iyatun lihawaha wa syaitanu da'in wad dunya min haulihim tad'uhum li dhakhari fiha anna yastajibu wa illa idza istajabu fi kulli ma amara bih wa min ahammi ma amara bih. Wahai orang-orang yang beriman, jika hati diluruskan dan hati disembuhkan dari penyakitnya, maka ia menguasai seluruh anggota badannya, dan di dalam tubuh itu ada secuil daging. Jika diluruskan, maka seluruh tubuh pun menjadi lurus. Dan jika ia menjadi rusak, maka rusaklah seluruh tubuh, yaitu hati. Maka dengan berpuasa akan menyehatkan hatimu, lidahmu sehat, penglihatanmu sehat, pendengaranmu sehat, tanganmu sehat, kakimu sehat, perut dan kemaluanmu sehat, dan seluruh anggota badanmu diberi petunjuk, semuanya bersamamu. Untuk menaati Allah dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah hingga aku menjadi pendengarannya yang melaluinya dia mendengar, dan penglihatannya digunakannya untuk melihat, dan tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Itulah yang disebut dengan takwa. Kemudian apabila ia berdoa maka akan dikabulkan, dan jika ia meminta kepadaku maka aku tidak akan mengabulkannya. Izin kepadanya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, sementara jiwa berdoa menurut hawa nafsunya, dan setan adalah pemohonnya, dan dunia sekeliling mereka menyuruhnya kepada Allah, kecuali mereka menaati segala sesuatu yang diperintahkannya, dan di antara hal-hal terpenting yang diperintahkannya. Ba'da tauhidi wa ba'da iqamis shalah wa ita'iz zakah as-shaum alladhi ikhtasahu Allah bi nafsihi wa qala shaum li wa ana ajzi bihi kullu amali ibni adam lahu hasanatu mi asyri amsalihha illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan setelah tauhidnya, dan setelah mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka puasa yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan Allah berfirman, yakni puasa itu untukku, dan dengan itu akan aku beri pahala pada setiap amal kebaikan anak Adam. Lihatlah yang serupa itu kecuali puasa, karena itu untukku dan aku akan membalasnya. Ma maknali wa ana ajzi bihi alaisatis sholat alaisatis zakat wa alaisal hajjulah kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Na'am hadhihi a'malu kullaha walakinna ariya'u yadkhulu fiha kullaha illa shaum. Apa arti bagiku bila aku memberi pahala? Bukankah sholat itu untuknya? Bukankah zakat itu miliknya? Bukankah haji itu miliknya? Katakanlah, sesungguhnya sholat ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, yakni muslim, dan semua amalan ini untuk Allah, tetapi kemunafikan mencakup semuanya kecuali puasa. Amma sholatu faidahum fiha riya wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa zakah yadkhulu fiha riya tasaddaqa liyuqal munfiq wa qad qila adkhilu finnar wa kadzalikal hajj yadkhulu fiha riya li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
harama fi hajjatil wada wa qala labbaik Allahumma hajjatan riya'a fiha wala sum'ah. Adapun termasuk kemunafikan sholat yaitu jika berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Adapun zakat, kemunafikan termasuk dalam zakat, yakni mohon sedekah kepada saya, dikatakan dia adalah seorang yang boros dan telah dikatakan masukkan dia ke dalam neraka. Demikian pula haji termasuk kemunafikan karena Nabi Muhammad SAW ihram untuk ibadah pemisahan dan bersabda, "Ya Allah, inilah haji yang di dalamnya tidak ada kemunafikan dan tidak ada reputasi." Ayyuhal mu'minun istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahumma ighfir warham anta khairur rahimin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, dan Engkaulah yang terbaik dari yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wa la udwan illa 'alal zalimin. Summa amma ba'du, ma'asyiral mu'minin, ihtanimu mawasim al-khairas wa'lamu anna awqat hadis salawat al-khamsah kullu waqtin minha mausiman min mawasimil khair. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan kesudahan itu bagi orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada penyerangan kecuali orang-orang yang zalim. Bahwa ada kalanya setiap waktu sholat 5 waktu ini merupakan waktu yang baik. As-salawatul khamsa wa jum'atu ila jum'ah wa ramadanu ila ramadan wa mukaffirat lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir in tajtanibu kaba'ir ma tunhau an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karim. Sholat 5 waktu Jumat sampai Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antara keduanya, kecuali dosa-dosa besar yang ditutupi. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni surga. Walakin an-nafsa tad'uka hatta tuqiat fil kamirat wa ma ubari'ul nafsa innan nafsa la ammaratu bisu wa syaitanu yad'uka hatta yuqiat fil kamirat. Syaitan ya'idukum faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Wad dunya qad tawarruka bi jamaliha qad tawarruka bi ibhaiha wa qad tawarruka bi amwaliha wa qusuliha wa asidatiha walakin ma mata'ul hayati dunya illa mata'ul ghurur. Tetapi jiwa memanggil kamu sampai menyebabkan kamu melakukan dosa besar, dan aku tidak dapat mengampuni jiwa tidak condong pada kejahatan, serta setan memanggil kamu sampai menyebabkan kamu melakukan dosa besar, dan setan menjadikan atau menakut-nakuti kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ketahuilah, dunia mungkin menipumu dengan keindahannya, mungkin menipumu dengan kemegahannya, menipumu dengan kekayaannya, istananya, dan harta bendanya, tetapi apakah nikmat hidup di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan palsu. Ma hadhil hayatid dunya illa la'ibu wa lahu wa la taghurrannakum hayatun dunya wa la yaghurrannakum billah
al-ghururi wallahu summa wallah aimanun salasa laudamat lighairikum ma wasalat ilaikum wa ma hadhihi dunya illa tajmi'un wa tafriq tujma'al amal summa tamut wa yufarriq ba'daka ma jama'at walal akhirah khairul laka minal ula. Kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah permainan dan baginya maka janganlah kehidupan di dunia memperdaya kamu dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Demi Allah, lalu demi Allah, 3 sumpah jika ia menyampaikan kepada orang lain apa itu disampaikan kepadamu, dan dunia ini tidak lain hanyalah tempat berkumpul dan berpencarnya pekerja-pekerja, kemudian kamu mati, dan apa yang kamu kumpulkan akan tersebar setelah kamu, dan akhirat bagimu tidak lebih baik dari yang pertama. Syukran. طيب أنا جميلة الجنة كالبحيثة الخامسة يعني سأقرأ لكم جميعا النتائج ترجمة يعني بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك المنافقون أشغلت الدنيا عن الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. Oleh karena itu orang-orang munafik mengalihkan perhatian dunia dari akhirat dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun kami sibuk dengan harta kami, maka ampunilah kami dan keluarga kami. Ayyuhal mu'minuna waswahibus su' waswayhibatis su' ulaika syarri 'alal insani minasyaitan wa min nafsihi wa yawma yu'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Wahai orang-orang yang beriman dan teman-teman yang buruk dan orang-orang yang menyukai hal-hal buruk, apapun kejahatan itu atas manusia dari syaitan dan dari nafsunya dan dari hari di mana dia berbuat zalim atas tangannya. Yaqul ya laitani takhuttu ma'ar rasul sabila ya walaita laitani lam attakhid fulana khalilan laqad adallni 'anil dzikri ba'da id ja'ani falyuraji'u kullun minna ashabahu faman kana min ashabi yadulluhu ala khair wa yad'uhu ila al-khair falyusahibu wal yumashi faman kana yad'uhu ila syarri wa la yastafidu minhu illa su' falyaqta li'anna dhalika as-sahib yad'uka ila an-nar li'anna dhalika as-sahib dhakkara kana untha sayad'uka ila an-nar. Dia berkata, saya berharap saya ikut bersama Nabi dan saya sangat berharap mereka teman-temanku tidak ikut. Karena dia telah menyesatkanku dari ingatanku setelah dia datang kepadaku. Maka kita harus memilih untuk berteman. Dan apabila dari salah satu temannya menunjukkan kepadanya kebaikan dan mengajak kepadanya kebaikan, maka biarkan mereka berteman dan ikut denganmu. Dan siapa yang mengajak kepada hal yang buruk dan tidak akan mendapatkan manfaat kecuali keburukan, maka dia jauhilah, karena itu temanmu akan mengajakmu kepada neraka, teman laki-laki maupun teman perempuan akan mengajakmu kepada neraka. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, wala abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minan, wala matun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati biidznillah. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sehingga kamu percaya. Adapun budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik sekalipun dia menyenangkan bagimu. Dan janganlah engkau menikahi perempuan musyrik sehingga kita percaya sekalipun dia menjadi seorang ibu yang baik tapi dari perempuan musyrik, sekalipun kamu menyukainya, maka dia akan membawamu ke dalam api neraka dan Allah menyeru ke surga dan ampunan dengan izinnya. Ayyuhal mu'minun i'lamu anna mawasimal khairati qad yusarrifu anha al-'abad bisababi dhanbin wahidin iktarafahu falam yatub minhu bala min kasaba syai'atan wa hatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ala falnastaqbala syahru ramadan biqulubin naqiyah
بقلوب سليمة ويراجع كل من المدي فما كان من الذنوب بينا وبين الله فلنعجل على أنفسهم لا تقنطوا من الرحيم الله. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa perlakuan amal soleh bisa bertolak dari seorang hamba karena sebab satu dosa yang dilakukan, dan dia tidak mau bertaubat sedangkan dia sudah melakukan dosa, dan dosa itu sudah mengelilinginya, maka itulah orang ahli neraka yang akan kekal di dalamnya. Jika tidak, marilah kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang suci, dengan hati yang sehat, dan semoga setiap orang yang melakukannya di masa lalu, maka apapun dosa yang dilakukan antara kita dengan Allah, biarlah kita sengsara atas mereka, dan semoga kita tidak terputus dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an wallahu jallan yaqul ya ibna adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la taituka biqurabiha maghfirah. Allahu jalla jalalatan yaqul nabbi ibadi anni annal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzab al-alim alaina an natuba fima bainana wa bainallah من الحقوق التي هي لله علينا وأعظم تلك الحقوق توحيده جل جلاله فمن أشرك بالله فليكتب من شركه وإن الشرك لخفي. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya kamu membawa kepadaku dosa Seandainya kamu membawa kepadaku dosa seberat bumi, lalu bertemu denganku dengan mempersekutukanku dengan apapun, niscaya akan kuberikan ampunan kepadamu sebagai persembahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya, sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan azabku adalah azab yang pedih, dan kita harus bertaubat di antara kita sendiri. Adapun di antara hak-hak yang Allah miliki atas kita dan hak yang paling besar adalah tauhidnya, maha sucinya, maka barang siapa yang menyekutukan Allah hendaklah ia bertaubat dari pergaulannya, dan sesungguhnya kemusyrikan itu jahat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam asta'adzi billahi minasyirka wallahu hadaratu minasyirka lianna asyraktu la yahbadanna amaluku. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ما أخاف عليكم الشرك وكان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم. الشرك قد يحصل بحرف واحد وحرف واحد تنطقه يكوتي تكون به مشركا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلمة قال ما شاء الله وشئت يا محمد وشئت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال جعلتني لله ندان ما شاء الله الله وحده لا شريك له قل ما شاء الله. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kemusyrikan, dan Allah selalu mengingatkannya kepada kemusyrikan karena Allah kalian telah agar usaha kalian gagalkan. Kepadanya beliau sering bersabda, adapun hal yang paling aku takuti adalah kemusyrikan. Dan beliau sering bersabda, ya Allah, aku berlindung kepadamu jika aku mempersekutukan sesuatu denganmu, dan aku mengetahui dan aku memohon ampunan kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Syirik bisa muncul hanya dengan satu huruf yang kamu ucapkan sehingga kamu menjadi musyrik dengannya. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata dengan satu kalimat, dia berkata, apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan apapun yang engkau kehendaki wahai Muhammad, dan apapun yang engkau kehendaki, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah dan bersabda kepada laki-laki itu, engkau telah menyamaiku dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah menyamaiku dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia sendirian tanpa sekutu apapun, maka katakan saja apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Thumma syi'ta fandul al-farqah baina at-tauhid wasyirka baina al-wawi
وثم فإذا قلت ما شاء الله ثم شئت دخلت في شرك الند وإذا قلت ما شاء الله ثم شئت جعلت مشيئة النبي مشيئة مشيئة الثانية تابعة للمشيئة الأولى والمشيئة الأولى لله وحده وما تشاءون إلا إن شاء الله أيها المؤمنون وأيضا ما يتعلق بالأمر الثاني من الحقوق الله وهي الصلاة وما أدركوا ما الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فمن ترك صلاة واحدة عمدا فقد كفر العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فانظر يا أخي إذا كان هنالك الصلاة تركتها فصلها الآن أو ضيعتها حتى خرج وقتها ثم صليتها بعد خروج الوقت فاتبنها لأن ذلك شهر عن الصلاة. Kemudian jika Anda berkenan, lihatlah perbedaan antara tauhid dan musyrik. Dan kemudian kamu berkata, semoga Allah berkehendak. Kemudian jika kamu mau masuk ke dalam kemusyrikan, dan maka katakan Masya Allah. Kemudian jika kamu mau akan membuat dua jalan, ikuti dia untuk jalan yang pertama. Perjalanan pertama hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu tidak akan menghendakinya kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Wahai orang-orang yang beriman, dan apa yang juga terkait dengan masalah tersebut, yang kedua dari ketetapan Allah, yaitu salat. Dan apa yang kamu ketahui salat, sesungguhnya salat diwajibkan bagi orang-orang yang beriman sebagai waktu yang telah ditentukan. Maka barang siapa yang meninggalkan satu salat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Maka ketahuilah wahai saudaraku, barang siapa meninggalkan salatnya sekarang atau meninggalkan salat sampai waktunya habis, kemudian kalian salat setelah waktunya habis, maka bertaubatlah di antaranya keduanya, karena sesungguhnya itu suatu kekhilafan dalam salat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anana informatu thayyibah yakni sa'afak lakum jami'an. An-nata'ij tarjamah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wa idza lam tutim arkanaha wa yashqa qalbuka fiha wa yahdha badanuka fiha fa'lam inna salata tad'u 'alaika wa du'a'u salati mustajab. Yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal musalli ila shalla turfa'u salatu fa in kana salatan kamila rufi'at wa hiya taqulu hafidhakallahu kama hafidhtani faman hafadha 'ala salati da'ati salati lahu bil hifz wa yahfadhullahu min syarri syayatinil insil wal jins yufadhu lahu imana yufadhu lahu aqidata yuthabbitu lahu 'an dini wa sababu du'a as-salati lahu fa salatul fajri tad'ulak wa salatul dhuhri tad'ulak wa salatul asri tad'ulak wa salatul maghribi tad'ulak wa salatul isya'i tad'ulak idza aqamta jami'a kama amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli fa in dayya'ta wahidatan minha da'ata 'alaika wa qala dayya'aka Allahu kama dayya'tani wa du'a'u salati mustajab wa sirru dayya'i aktsaril halqi dayya'u salati indahum faman hafadha 'alaiha hafidhalahu dinuhu wa dunya wa man dayya'aha da'a 'alaihi kullu syai' awwala ma yusallu anhu yaumal qiyamah as-salati faman aqamaha nudhira fi bakiyatan a'malihi wa man dayya'aha ruddat 'alaihi wa rudda 'alaihi sa'iru 'amali. Tsumma anzur ayyuhal fima yata'allaqu biz-zakati fariidatan allati faradallahu 'alaika fi maliki fa in kanat qad balagha 'inda malun nisaban wa halla 'alaihi haula wa lam tuhrij zakatu fahrijha walau kana fi umrin madha li anna hadha haqqa wallahu jalla jalaluhu rabata zakata bis salati wa qala ta'ala khudh min amwalihim
sadaqah tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Thalathun lil muzakki tutahhiruhum tuzakkihim tusalli biha wa alaihim anta ya Rasulullah. Aqad shalla Rasulullahi 'alal muzakkin aida lahum fa idza kunta lam tu'addiha fa'addiha wa ahrijha wa'lam annaha la tanqusu min mali bal tazidu ammal amrul akhir siyamu fa in kana 'alaika dainun min Ramadan al-madi walau ayyama murahaqatika wa siyamika walau qabla asharati sinin irji' waqdi qabla an tahruj minad dunya wa'lam anna hadha syahril haqqu lillahi siyamu wa man dayya'ahu yusaku antadi alaihi hayatu kulluha ayadi alaihi dinuhu li anna Allah azza wa jalla alaqat taqwa bihi qala la'allakum tattaqun fa idza lam tasumhu fa inna bainaka wa bainat taqwa kama bainal masyriqi wal maghrib khasatan idza kunta qadiran alaihi ghaira musafirin wala marid thumma dzur fi mawdu'il hajj wa'lam anna minan nasi min wajaba alaihi al hajj Fatisara lahu haju wa lam yahujju wa umru bnul Khattab yaqulu inna unasan qad a'tahumullahu zada warrahilah wa lam yahujju ma hum bimuslimin wa talaqullahu azza wa jalla walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa kadzalika ba'da hadhil arkani tatil huquq ahra lati hiya mustarakah bainallahi min jiyah wa bainal khalqi min jiyah fabirral walidaini haqqul lillahi wa haqqul liwalidayk wa'lam anna afdala a'mali ba'da tauhid birrul walidaini an iskurli walau waliwalidayka wa kama qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana sahih ma bainaka wa baina walidayka ma bainaka wa baina ihwanik bainaka wa baina rahmatik bainaka wa baina ashabik hatta la yatiya ramadan illa wa anta salimul qalb min huquqillah idh ghufirat wa man huquqil ibad idh ghufirat wa'lam anna Allah azza wa jalla la yaghfiru haqqal abid hatta yaghfiru humullahu yughfiru lakama bainaka wa bainah. Maka celakalah orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dan jika tiang-tiang tidak terpenuhi dan hatimu telah rendah hati karenanya dan tubuhmu tunduk padanya, maka ketahuilah bahwa salat itu panggilan atasmu dan doamu akan terkabul. Nabi Muhammad SAW bersabda, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, mengatakan bahwa orang yang berdoa, doanya akan diangkat, dan jika itu adalah doa yang lengkap, maka akan diangkat. Dan dia berkata, semoga Tuhan melindungi kamu saat kamu melindungiku. Semoga Tuhan melindungimu sebagaimana kamu telah melindungiku. Barang siapa yang memelihara doa, maka akan dipanggil doa untuknya. Dengan perlindungan Allah melindunginya dari kejahatan setan manusia dan jin. Dia menjaga keimanannya dan membuat dia teguh dalam agamanya. Alasannya adalah orang-orang yang bertakwa. Salat subuh memanggilmu, salat zuhur memanggilmu, salat asar memanggilmu, salat maghrib memanggilmu, dan salat isya memanggilmu. Engkau mengangkat seorang nabi, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Diperintahkan berdoalah sebagaimana kamu melihat aku berdoa, dan jika kamu melewatkan salah satunya, dia akan mendoakanmu dan berkata, Allah telah meninggalkanmu sama seperti kamu telah meninggalkan aku. Dan doa itu terkabul rahasia kehilanganmu bagi mereka dampak penciptaan adalah hilangnya sholat. Barang siapa yang memeliharanya, maka agamanya dan dunianya akan terpelihara, dan siapa yang mengabaikannya maka semuanya akan hilang. Hari kiamat ditegakkannya sholat, maka siapa yang mengerjakannya maka akan melihat sisa amalnya, dan siapa yang menyia-nyiakannya maka akan dikembalikan kepadanya, dan seluruh amalnya akan dikembalikan kepadanya. Terhadap wajib zakat yang telah Allah bebankan kepadamu atas harta, jika hartamu telah mencapai korun dan telah lewat 1 tahun, dan kamu belum menunaikan zakatnya, maka bayarlah meskipun sudah seumur hidup, karena ini adalah zakatnya sesungguhnya, dan Allah yang Maha Kuasa yang mulia menetapkan zakatnya dengan doa. Dan yang Maha Kuasa bersabda, ambillah dari harta mereka sedekah agar kamu mensucikan mereka dan mensucikan mereka dengannya dengan memberkati mereka. Sungguhnya telah terkabullah doamu kepada mereka bertiga untuk mensucikannya, maka kamu harus mensucikan mereka. Bagaimana kamu mendoakan mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah telah mendoakan orang yang mengeluarkan zakat, yaitu
dia mendoakan mereka. Maka jika kamu belum menunaikannya, maka bayarlah kembali dan keluarkan dengan penuh kesadaran. Mengapa uangnya tidak berkurang? Malah Anda tambah, namun Anda akan bertambah uangnya. Sedangkan tema lain adalah puasa. Jika Anda mempunyai hutang pada bulan Ramadan yang lalu, meskipun pada saat itu masa remajamu dan puasamu, walaupun sudah puluhan tahun yang lalu, tolong tunda dulu dan kodoklah sebelum kamu meninggalkan dunia ini. Dan ketahuilah bahwa bulan ini adalah hak Allah untuk berpuasa, dan siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan rugi seumur hidup jika ia menyia-nyiakannya. Mengapa agamanya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melekatkan ketakwaan kepadanya dengan bersabda, mungkin kamu akan bertakwa. Namun jika kamu tidak berpuasa, maka antara kamu akan ketakwaannya ada seperti antara timur dan timur barat, terutama jika Anda mampu melakukannya, tidak berpergian atau sakit. Selanjutnya, lihatlah masalah haji dan ketahuilah bahwa di antara manusia ada yang wajib haji dan hajinya mudah, namun dia tidak menunaikan haji. Dan Umar bin Khattab mengatakan bahwa manusia telah memberi bekal dan unta-unta untuk mereka, dan mereka tidak menunaikan haji. Mereka bukan muslim. Dan mereka bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada Allah wajib bagi manusia untuk menunaikan haji ke Baitullah. Siapa saja yang mampu di sana, demikianlah pula setelah rukun-rukun itu muncullah hak lain dimiliki bersama antara Allah di pihaknya dan makhluk di pihaknya. Menghormati orang tua adalah hak Allah, dan itu adalah hak orang tua kalian. Dan aku mengetahui hal itu. Amalan yang paling utama setelah tauhid menghormati orang tua adalah bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu. Dan bagaimana firman Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu tidak lelah. Berlakukanlah Allah dan berbaik hatilah kepada orang tua. Apa yang terjadi antara kamu dan orang tuamu, antara apa yang kamu dan saudara-saudaramu, antara kamu dan sanak saudaramu, antara kamu dan sahabat-sahabatmu, sehingga Ramadan tidak akan datang kecuali kamu dalam keadaan sehat hati sesuai dengan hak Allah, karena aku telah diampuni dan termasuk hak hamba ketika aku telah mengampuni. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni hak hamba sampai dia mengampuninya. Semoga Allah mengampuni apa yang antara kamu dan saudara-saudaranya. Wala syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma hukukul ibadah fala yaghfiruhallahu hatta yaghfirahal ibadah li'anna Allah la yadlimul misqala dzarrah wa man kana dzalama ahadan fi madlamatin fa alaihi ayyatuba ila Allah wa yadhhaba ila dzalik al-madluma yatahallal minhu inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum alaikum haram faman akhadha ma la laysa lahu falyarji'u wa man hataka ardan falyatahallali wa man qatala nafsan aw syarran falyatub ila Allah wal yatba'iz zakah in kana khatan wa in kana amdan falyatub ila Allah wa taqaddama li ahli al-qatil fa in afwan wa anhu dafa'a lahumuz zakah wa in abu ila al-qasas makannahum min nafsihi liyuqama hadudallah alaih. Mengenai hak-hak seorang hamba tidak akan diampuni oleh Allah sampai hamba tersebut mengampuninya, karena Allah tidak menindas seberat biji zarah sekalipun. Maka siapapun yang zalim, barang siapa berada dalam keadaan kegelapan, maka ia harus bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya uang mereka, kehormatan mereka, dan darah mereka haram atas mereka. Dan barang siapa yang mengambil uang yang bukan miliknya, maka biarkan dia mengembalikannya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka biarkan dia bertaubat kepada Allah. Dan membayar zakat jika dia melakukan kesalahan meskipun tidak disengaja, maka bertaubatlah kepada Allah. Jika dia ingin melakukan pembalasan, maka dia memberdayakan mereka untuk melawan dirinya sendiri agar azab Allah ditimpakan atas dirinya. Ayyuhal mu'minun, i'lamu hududallahi taharah, wa anna hududallahi zakah, wa anna hududallahi hayatu wa lakum fil qisasi hayah. Ya ulil albab, ayyuhal mu'minun, aqbala syahru Ramadan, aqbalatil jannah, aqbalal khair, takbilu bikul bisalimah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa manatallahi biqalbin salim. Sahibul qalbi salim
fid dunya yanfa'ullahi bimalihi fayunfiq fi sabilillah yanfa'ullahi bi auladihi fayamurruna baina yadayhi wa yad'una lahu baina yadayhi sahibul qalbil marid la yanfa'u malu wa la yanfa'u wa auladuhu yaral uquqa fihim wa huwa hayyu wa yuran nasbah wal ihtiyali fihim wal kadiba wal fujura fihim wasababu fi qalbihil marid walau aslaha qalbu la aslaha Allahu lahu maluhu wa aslaha lahu dzurriyyatahu tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad faman fasada qalbuhu fasada maluhu fasadat wa fasadat dzurriyyatuhu illa masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya batasan Allah itu murni, dan batasan Allah itu mensucikan, dan batasan Allah memberinya kehidupan, dan ada kehidupan bagimu sebagai pembalasan. Wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang beriman, bulan Ramadan telah tiba. Aku menerima surga, dan aku menerima kebaikan. Terimalah dengan hati yang sehat. Hari di mana harta dan anak tidak akan berguna kecuali bagi orang-orang yang beriman. Dengan hati yang sehat. Sang pemilik hati yang sehat di dunia, semoga Allah memberi manfaat dengan harta dan menggunakannya dalam jalan Allah. Semoga Allah memberi manfaat kepada anak-anaknya, maka mereka melewati antara kedua tangannya dan mereka berdoa di antara kedua tangannya. Maka mereka lewat di hadapannya dan mendoakannya. Sang pemilik hati yang sakit tidak ada gunanya baginya dan anak-anaknya. Dia tidak melihat ketidaktaatan dalam diri mereka dan dia masih hidup dan dia melihat penipuan dalam dirinya dan kebohongan dan perbuatan amoral di antaranya adalah penyebab hatinya sakit. Seandainya dia memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki hartanya dan membekali keturunannya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maka barang siapa hatinya telah rusak, maka rusak pula hartanya, keturunannya, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Ayyuhal mu'minun wa ammal jidar fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Yaqulu ba'du salaf wallahu inni la zidu minas salati wa siyami wa sadaqati min ijli abna'i wa banati li anna hadhihi al-a'mal yarji'u fadluha wa khairuha ala auladik min ba'dika wa fi hayatik ayyuhal mu'minun wa yasha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa khaira fid dunya wal akhirah. Wahai orang-orang yang beriman, dan adapun dinding di rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya adalah seorang yang soleh. Beberapa pendahulunya berkata, demi Allah, sesungguhnya aku tidak menambah dalam sholatku dan puasaku dan sedekah dari anak laki-laki dan anak perempuan, karena sebaik-baiknya amalan adalah karena anak-anakmu dari setelahmu dan di dalam hidupmu. Wahai orang-orang yang mukmin, takutlah terhadap orang-orang yang tertinggal keturunannya lemah, takutlah kepada mereka, maka biarlah mereka takut kepada Allah dan biarlah mereka mengucapkan kata-kata yang baik.
Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk dan kesolehan, kesucian, kekayaan, dan kebaikan di dalam dunia dan di akhirat. Allahumma fir lana kulla dambin, Allahumma fir lana kulla khati'at, Allahumma fir lana kulla dambin wa khati'at, Allahumma fir lana kulla dambin iktarafnahu fi ma mada, Allahumma fir dunubana wastur uyubana wa farij kurubana wasallim qulubana wanfa'na biha yawma la yanfa' malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Allahumma aslih niyatina wa durriyatina wa ballighna syahru ramadan. Allahumma saddidna fi aqwalina wa af'alina wa ghfir li hayatina wa mayyitana wa hadirana wa ghaibina wa dhukirana wa inatina. Allahumma fit imamana khadimal haramaini asyarifaini bihifdik wa waklihu bi ra'ayatika wa inayatika wa hiya lahul batnatus salihah an-nasihah allati tadulluhu alal khair wa tu'inuhu alaihi waffat. Allahumma ij'al lahum rahmatan li ibadikal mu'minin nikmatan ala a'daik rabbal alamin. Unsur bihim dinaka wa libihim kalimatika ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, ampunilah kami setiap dosa kami. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah setiap dosa kami dan kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah semua dosa yang kami lakukan di masa lalu. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan menutupi kesalahan kami dan meringankan kesusahan kami dan damaikan hati kami dan berikan kami manfaat pada hari yang tidak ada manfaatnya bagi harta dan anak-anak kami kecuali dari Allah dengan hati yang sehat. Ya Allah, perbaikilah niat kami dan keturunan kami. Dan setelahnya di bulan Ramadan. Ya Allah, bimbing kami dalam perkataan dan tindakan kami dan ampuni hidup dan mati kami. Ada dan tidak adanya kami. Ya Allah, lindungi imam kami, lindungi penjaga dua masjid suci dengan lindungi itu semua adalah tanggung jawabmu di hadapan kami. Dan dia orang-orang soleh yang memberi nasihat yang diperlihatkan kepadanya atas kebaikan dan membantu atasnya dan menjaganya. Ya Allah, jadikanlah mereka rahmat bagi hambamu yang percaya akan hikmah atas kutukan musuh-musuhmu. Wahai Tuhan semesta alam, tolonglah agama mereka dan ajarkan mereka dengan firman-firman-Mu, wahai Allah, pemilik kehormatan. Allahumma sholli ulata umural muslimin wa khudh bi nawasihim jami'an lil birri wat taqwa wad din ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nastaudi'uka ummata Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Nabi Muhammad. Allahumma akrimta Nabi Muhammad. Allahumma fat ummata Nabi Muhammad. Allahumma ansur ummata Nabi Muhammad. Allahumma libaina ummata Nabi Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alhum mu'tasimina bi kitabik wa bi sunnati nabiyyika sabi'inina ala dzalik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka an taruddal masjidil aqsa ilaina raddan jamilan. Allahumma ruddahu ilaina raddan jamilan warzuqna sholatan fi qablal mamat ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ghaisan tabaqan wa daqantum bihi zar'u wa tudirru bihi dar'u wa tuhyiru bihil ar ba'da mautiha aghidhi. Allahumma qulubana bisakiratika wa majjan lisana birahmatika wa buldanana ajma'ina bil waisil nal mubarak min indika ya dzal jalali wal ikram. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha ya'muru bil adli walil ihsani wa ta'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yu'idukum la'allakum tadhakkarun.
Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuru ala ni'matih yazidkum waladhkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una qaumu li sholati kam ghafarallahu li walakum. Ya Allah, jadikanlah segalanya baik-baik saja umat Islam dan memegang teguh prinsip kesalehan dan ketakwaan dan agama. Ya Allah, pemilik kemuliaan dan kehormatan. Ya Allah, sesungguhnya kami mendoakan umat Nabi Muhammad. Semoga Allah mengasihani umat Nabi Muhammad. Ya Allah, satukan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah segalanya baik-baik saja umat Islam dan memegang teguh prinsip kesalehan dan ketakwaan dan agama. Ya Allah, pemilik kemuliaan dan kehormatan. Ya Allah, sesungguhnya kami mendoakan umat Nabi Muhammad. Semoga Allah mengasihani umat Nabi Muhammad. Ya Allah, hormati umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kemenangan kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, satukan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, pemilik kemuliaan dan kehormatan. Ya Allah, jadikanlah mereka berpegang teguh pada kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu. Niscaya kami akan tetap teguh pada hal itu. Ya Allah, pemilik kemuliaan dan kehormatan. Ya Allah, kami memohon kepadamu, kembalikan Masjidil Aqsa kepada kami dengan cara yang baik. Ya Allah, kembalikan kepada kami dan berilah kami keberkahan di dalamnya sebelum kematian. Ya Allah, pemilik kemuliaan dan kehormatan, ya Allah, kami mohon kepadamu hujan yang melimpah sehingga tanaman dapat bertumbuh dan bumi dihidupkan kembali dengan itu setelah kematiannya. Ya Allah, peliharalah hati kami dan perkumpulan kami dengan rahmat-Mu dan seluruh negara kita dihujani hujan yang diberkati itu. Bersamamu, ya Allah, pemilik kemuliaan dan kehormatan. Allah dan para malaikatnya berdoa kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berkati dia dan beri dia kedamaian. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, kebijakan, dan kebaikan kepada kerabatnya, mengharamkan maksiat, keburukan, dan kesalahan, dan dia menasihatimu. Mungkin kamu akan mengingatnya, maka ingatlah. Tuhan yang Maha Esa akan memperingatimu. Bersyukurlah atas nikmatnya. Niscaya dia akan memperbanyak dan mengingat Allah semakin besar dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Tegakkanlah salatmu, Allah akan mengampuni dan memberkatimu. Syukran hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب شكرا على كل المتكلمين ثم نستمر من مقالتنا يعني طريقة الترجمة. طيب تفضلي لأختنا نعيم همة الطيبة وأختنا جميلة الجنة تفضلي كلهم. Baik, syukran Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu strategi terjemah yang digunakan oleh kelompoknya kita, yaitu di sini ada beberapa strategi yang kita dipakai, yaitu ada strategi yang diantaranya strategi pertama yaitu strategi pengutan browing atau penerjemah mengambil suatu ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA baik dengan penyesuaian atau tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalannya. Nah, di situ di makalah kami ada teks BSU. Contoh teks BSU dari strategi borrowing yaitu Yaqul al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah innal qulub la tu'alija illa bisiyam. Dan teks BSA-nya yaitu Imam Ibnu Al-Qayyim. Nah, di situ yang termasuk strategi borrowing yaitu pada teks yang
Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua yaitu yang kita pakai strategi murni. Strategi murni itu yaitu mengambil ungkapan atau kata BSU kepada BSA pada ejaan atau pelafalan. Nah, di situ teks BSU-nya yaitu ayyuhal mu'minun waswahibus su' wasuhaibatis su' ulaika syarrun 'alal insan minasyaitan wa min nafsihi wa yawma yu'adu dzalimu alaihi yadayhi. Yang teks BSA-nya itu wahai orang-orang yang beriman dan teman-teman yang buruk dan orang-orang yang menyukai hal-hal buruk, adapun kejahan itu atas manusia dari syaitan. Nah, kalimat syaitan di situ termasuk pada strategi murni. Yang kedua yaitu transposisi atau transposition, yaitu penerjemahan mengubah letak kalimat yang ada pada makna BSU agar makna BSU dapat tersampaikan dengan baik, yaitu ada perubahan pengubahan letak kalimat pada teks BSA pada teks BSA untuk teks BSU-nya ini tersampaikan. Di situ ada kalimat anna awqata hadhihi salawati al-khamsa kullu waqtin minha mausiman min mawasimil khair. Yang teks BSA-nya yaitu bahwa ada kalanya setiap salat 5 waktu itu merupakan waktu yang baik. Untuk yang selanjutnya itu korespondensi atau yang disebut dengan correspondence. Di situ teknik korespondensi dapat dirumuskan sebagai strategi penyamaan konsep bahasa sumber BSU atau BSU dengan bahasa sasaran atau BSA melalui penerjemahan kata dengan kata dan frase dengan frase. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa ada kesamaan konseptual antara keduanya. Yang di situ yang termasuk pada yang kita menggunakan strategi korespondensi yaitu terdapat pada kalimat amwalakum dari teks BSU-nya, yang artinya dari teks BSA-nya itu uang mereka. Nah, penerjemahan menyamakan makna amwalakum di sini dengan kata uang mereka. Oleh karena itu, kita itu menggunakan strategi korespondensi atau correspondence. Untuk strategi-strategi selanjutnya akan diteruskan oleh Ukhtina Naim Batutaibah. Tafadhali. Syukran ala waktunya. Selanjutnya yaitu saya akan membaca tentang strategi terjemah yang digunakan bagian selanjutnya yaitu naturalisasi atau naturalized borrowing. Penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Contohnya, famarada syahwat mahramahu la yaqta'uhu illa siyam wa ja'alani mubaraka aynama kunta wawasoni sholati wa zakah. Oh, ini ada dua. Yang pertama artinya yaitu maka begitu juga dengan penyakit syahwat yang terlarang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan berpuasa. Yang kedua yaitu dan menjadikanku diberi keberkahan dimanapun aku berada dan memerintahkanku untuk salat dan zakat. Selanjutnya yaitu korespondensasi atau penerjemah menyamakan konsep bahasa sumber BSU dengan bahasa sasaran BSA. Yang contohnya ya ayuhan nas a'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Yang kedua wa aina makanaha minal insan, yang artinya wahai manusia sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu. Dan yang kedua dan di manakah letak seharusnya kesalehan dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu ekspansi atau penambahan, expansion and addition. Penambahan sebagai salah satu prosedur terjemahan yang diterapkan dengan cara menambah lebih banyak kata dalam menerjemahkan BSU untuk mengekspresikan pesan-pesan singkat dan jelas dari BSU bagi pembaca. Contohnya, Allahumma inna nastaudiyauka ummah Nabiya Muhammad, Allahumma arham ummatan Nabiya Muhammad, Allahumma rimta Nabi Muhammad, Allahumma hafad ummatan Nabi Muhammad,
Allahumma ansur ummatan Nabi Muhammad, Allahumma li baina ummatan Nabi Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami mendoakan umat Nabi Muhammad, semoga Allah mengasihani umat Nabi Muhammad. Ya Allah, hormati umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kemenangan kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, satukan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, pemilik kemuliaan dan kehormatan. Adaptasi jiwa itu adalah suatu pikiran atau perasaan dalam diri seseorang. Qala syukran. طيب نستمر يعني مفردات الجديدة التي ستقدم لكم أختنا مارية الكتية. تفضلي. Taib, di sini kosakata barunya itu wallahu, yaitu artinya demi Allah, abwabi pintu-pintu, al-ashril akhir, yaitu 10 hari terakhir, dan bin dosa, lahatan kihu, janganlah kamu menikahi, sulbahu, punggungnya, oto'a, makanan, syahrun, bulan, iklam, ketahuilah, as-solihina, orang-orang soleh, as-soimuna, orang-orang yang berpuasa, ju'un, lapar, undur, lihatlah, al-farqu, perbedaan, syahrul aimani, bulan keimanan, nisa ahum, istri-istri mereka, fawailun, maka celakalah, al-huda, petunjuk, al-furqan, pembeda, batnun, perut, syarobun, minuman, saumun, puasa, al-munafiqun, orang-orang munafik, kultatun, bergaul, ikhtar, memilih, al-ta'allaku, yang berkaitan, al-qatab, yakni kayu bakar, dakhala, masuk. Syukran kasiron. ثم يعني ننتقل من مقالتنا خاتمة التي ستقدم لكم أخينا إقبال مولانا. تفضلي. Baik, Sa'aqra al-khotimah wal iktiraf bilughati Indonesia. Kesimpulan berdasarkan pemaparan teks di atas, maka berikut kesimpulan yang bisa diambil dari poin-poin berikut ini. Ada beberapa kesimpulan di sini. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan keimanan, bulan kebaikan, bulan ketakwaan, dan barang siapa yang mendirikan puasa di bulan Ramadan serta iman serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang ia berbuat akan diampuni bagi mereka yang melaksanakan puasa. Penyakit yang bisa menyerang hati di bulan Ramadan adalah penyakit yang disebabkan berkumpulnya seseorang dengan orang lain pada bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, tinggalkan istri-istri mereka, tinggalkan rumah-rumah mereka, iktikaf di masjid, dan janganlah kamu campuri mereka. Sedang kamu beriktikaf di masjid, itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Sesungguhnya iktikaf dan memperbanyak waktu di masjid adalah termasuk orang-orang yang soleh. Adapun berkumpul dan duduk dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, adapun yang bisa terjadi di bulan Ramadan adalah termasuk kegagalan dalam melakukan ibadah, yaitu seperti melaksanakan sholat dengan bermalas-malasan atau bahkan riya. Yang keempat, selain sholat juga zakat yang mana diwajibkan bagi seorang muslim. Zakat juga termasuk ketakwaan kepada Allah karena melaksanakan rukun Islam, termasuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya adalah saran untuk pembaca makalah ini diharapkan mencoba terus berlatih menerjemahkan berbagai teks Arab sebagai bahasa sumber ke dalam bahasa Indonesia dan sebagai bahasa sasaran agar menambah wawasan baru dan meningkatkan keterampilan. Syukron. Azamini. Wal akhir yakni al-maraji, wal maraji tustakhdamu minal mu'jam al-munawwir Arabi wal Indonesi wal mu'jam ma'ani summa Google Translate. Syukran.
طيب شكرا. هذا منا. شكرا لجميع المتكلمين. لدينا كله نتائج الترجمة ونأمل أن يكون مفيدا لكم جميعا. إلى اللقاء في وقت آخر. والعفو منكم إذا وجدتنا مني الخطيئات. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam?